Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapat, yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Oke. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran selanjutnya, apakah anak-anak ada yang kurang dipahami mengenai materi minggu lalu mengenai memandikan jenazah, agar dapat kita ulangi sebelum kita melanjutkan materi yang selanjutnya? Tidak, Pak. Oke, kalau begitu kita langsung lanjut saja ke materi selanjutnya, dengan tema menguburkan jenazah. Anak-anak sekalian diharapkan untuk memperhatikan. Di sini saya sudah menyiapkan video pembelajaran hari ini. Ya, seperti yang terlihat di layar, hari ini kita akan membahas lanjutan materi kita minggu lalu mengenai tata cara mengurus jenazah. Kalau minggu lalu kita membahas mengenai memandikan jenazah, maka hari ini kita mempelajari tentang tata cara menguburkan jenazah. Ada yang tahu kenapa kita harus menguburkan jenazah? Saya, Pak. Ya, kenapa anak? Supaya mengurangi bau busuk karena bangkai yang telah mati, Pak. Ya, benar sekali. Itu tadi salah satunya mengapa kita harus menguburkan jenazah ya. Kemudian pada hakikatnya kita terbentuk dari tanah dan harus kembali kepada tanah. Manfaat kita mempelajari tata cara menguburkan jenazah ini diantaranya yang pertama adalah mengingatkan kita bahwa setiap manusia itu pasti akan mati. Seperti dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, kullu nafsin za'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya mati. Kita tidak tahu kapan akan datangnya kematian itu. Entah besok, lusa, atau mungkin sebentar lagi. Kita juga tidak tahu akan menimpa siapa, entah itu saudara, tetangga, ataupun kerabat-kerabat dekat kita. Seperti dalam firman Allah dalam surah Luqman ayat 34 yang berbunyi, wa ma tadri nafsum madza taksibu qada wa ma tadri nafsum ma bi ayyi ardin tamutu innallaha alimun khabir. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang mengetahui dengan pasti apa yang akan dilakukan besok, dan tidak seorang pun di antara kamu yang mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, dengan mempelajari tata cara menguburkan jenazah, diharapkan bila waktunya telah tiba, kita akan lebih mudah menerima dan melaksanakan dengan hati yang lapang. Karena setiap orang yang meninggal adalah kewajiban bagi orang yang masih hidup untuk mengurusnya. Hak dan tanggung jawab ini harus dipenuhi sebagai sesama umat muslim. Ada yang tahu hukum untuk menguburkan jenazah itu apa? Tidak, Pak. Oke. Hukum menguburkan jenazah itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu semisal apabila telah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka gugur
kewajiban sebagian orang lainnya, dan semisal tidak ada satu orang pun yang melaksanakannya, maka akan berdosa semuanya. Penguburan jenazah ini diawali dari mengiringi jenazah ke pemakaman. Dari mulai mengiringi jenazah ke pemakaman ini harus diperhatikan adab-adabnya. Adab mengiringi jenazah diantaranya sebaiknya dilakukan dengan khusyuk dan hikmah. Hindari sesuatu hal yang diselingi dengan bercanda. Selain dengan menjaga ucapan duniawi, kita entah mengantar keluarga, saudara, teman, atau orang tua kita ke pemakaman untuk mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya, diharapkan menjaga ucapan kita dan lebih baik diselingi dengan zikir dan selawat-selawat. Itu lebih baik ya. Ya Pak. Sementara untuk pengiring jenazah itu juga perlu diperhatikan adabnya. Yang pertama, adab apabila jenazah dibawa dengan berjalan kaki, hendaknya pengiring jenazah ini berjalan di samping dan sekeliling keranda atau tempat untuk membawa jenazahnya. Kemudian apabila dengan menggunakan kendaraan, hendaklah semisal menggunakan mobil itu berada di paling depan, kemudian pengiring atau pelayat berada di belakang mobil tersebut. Kita lanjut tentang tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama adalah menggali liang lahat. Sebaiknya sebelum jenazah sampai ke pemakaman, harusnya liang lahat sudah digali atau sudah siap. Kemudian digali lebih dalam, seminimal 2,5 meter, sehingga apabila sudah terjadi pembusukan pada mayit, baunya tidak keluar ke permukaan. Kemudian apabila tanahnya keras atau agak lebih keras, dibuat liang pada bagian samping liang lahat. Sedangkan apabila tanahnya lembut atau gambut, itu sebaiknya diletakkan pada posisi tengah. Letakkan perlahan sang mayit ke bawah kepada yang menyambutnya dengan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah, yang artinya dengan nama Allah dan agama Rasulullah. Setelah dimasukkan ke dalam liang lahat, mayit diposisikan menghadap kiblat. Kemudian diberi bantalan tanah di bagian kepala dan dimiringkan ke arah kiblat. Setelah itu, kemudian kita membuka tali yang mengikat jenazah tersebut. Setelah itu, kita tutup dengan papan secara perlahan satu persatu. Kemudian disunahkan untuk setiap muslim yang berada di pemakaman untuk menggenggam
3 genggaman tanah dan melemparkannya sebelum tanah dimasukkan. Lalu setelah itu baru makam atau kuburan ditimbun dengan tanah secara menyeluruh hingga tertutup semuanya. Kemudian setelah tertutup semuanya, kita meninggikan kuburan ini minimal 20 cm dari tanah lebih tinggi, dan diberi tanda pada bagian kepala dan bagian kaki menggunakan batu atau kayu. Setelah semua prosesi ini dilaksanakan, hendaklah berdiam diri dulu sejenak di pemakaman, kemudian membaca doa. Ada yang tahu doa untuk mayit seperti apa? Ya Pak. Oke, kalau belum ada yang tahu, Bapak kasih tahu ya. Jadi doa untuk mayit itu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wassalji wal baradi wa naqihi minal khotaya kama yunaqqas abyadu minad danas. Itu untuk mayit laki-laki. Sedangkan untuk mayit perempuan hanya diganti pada akhiran hu-nya saja. Contoh Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fuanha. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya Pak. Sampai di sini materi kita hari ini. Silahkan untuk anak-anak yang ingin bertanya, Bapak persilahkan. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Pak, apa saja kan larangan saat proses penguburan Pak? Gimana? Apa saja larangan saat proses penguburan? Saat proses penguburan ya. Yang pertama, larangan yang harus dihindari saat penguburan jenazah. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan di sekitaran pemakaman atau liang kubur yang didasari oleh sisa-sisa kepercayaan yang tidak ada kebenarannya dalam Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menyembelih hewan atau binatang di sisi kubur. Yang ketiga, jangan duduk di atas kubur dan jangan berjalan di sela-sela kubur dengan menggunakan alas kaki. Yang keempat, jangan membuat bangunan di atas kuburan. Itu tadi larangan-larangan yang harusnya dihindari atau jangan dilakukan. Ada lagi pertanyaannya? Jelaskan ulang tentang fardu kifayah Pak. Fardu kifayah ya? Tentang hukum menguburkan mayit tadi. Belum bisa dipahami ya? Ya Pak. Jadi fardu kifayah itu artinya apabila sudah dilakukan oleh sebagian mukmin, maka mukmin yang lainnya sudah terlepas kewajibannya dan terhindar dari dosa. Dan apabila tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan oleh satu pun seorang mukmin, maka akan berdosa semuanya. Misal seperti ini, apabila ada keluarga kita di jauh, mungkin di Pulau Jawa, meninggal, kita tidak bisa untuk menguburkan. Nah, di sana ada keluarga atau kerabat kita juga yang sudah melakukan atau menguburkan mayit keluarga kita ini. Maka kewajiban kita terlepas dari dosa, maka kewajiban kita terlepas dan terhindar dari dosa. Namun lebih baik apabila kita mampu dan bisa, kita ikut juga untuk menguburkan. Nah, kemudian yang kedua, apabila saudara kita ini meninggal dan tidak ada yang mengurus jenazahnya, atau tidak menguburkan,
maka kita semua mendapatkan dosanya. Nah, seperti itu hukum fardu kifayah. Bisa dipahami? Ya Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya Pak. Tidak? Oke, kalau tidak ada, Bapak saja yang bertanya ya. Kenapa kita harus menguburkan jenazah? Karena kita dari tanah dan harus kembali ke tanah Pak. Betul. Kemudian apa lagi? Untuk menghindari bau menyengat dari bangkai jenazah Pak. Benar sekali. Kemudian kenapa jenazah itu harus dikubur? Kenapa nggak dibakar aja? Karena menguburkan lebih murah daripada dibakar Pak. Yang membutuhkan kayu bakar dan lain-lain Pak. Ya benar. Dan dengan melakukan pembakaran, kremasi dan lainnya, itu bisa menyebabkan polusi dan menyebabkan banyak penyakit. Itu tadi. Bisa dipahami materinya? Ya Pak. Coba Bapak minta untuk anak-anak sekalian menjelaskan atau menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwa menguburkan jenazah suatu kewajiban bagi seluruh mukmin, dan hukum dari menguburkan jenazah adalah fardu kifayah, yaitu bila sudah dilaksanakan oleh sebagian mukmin maka gugurlah kewajiban mukmin lainnya. Hikmah dari pembelajaran ini adalah apabila ada saudara ataupun orang terdekat yang meninggal dunia, maka kita akan lebih tegar dan tidak menjadi gegabah dan mudah dalam melaksanakannya. Ya, bagus sekali. Karena waktu kita sudah habis, untuk minggu depan Bapak minta untuk dihafalkan doa untuk main, kemudian dipahami lagi materi hari ini, karena minggu depan kita akan melaksanakan praktek tata cara menguburkan jenazah. Bisa dipahami? Ya Pak. Baik. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup pembelajaran ini dengan mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.